Hati-hati. Jika kamu lahir dengan weton pahing, jangan anggap sepele apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Bisa jadi, rezeki besar sedang bergerak mendekat tanpa kamu sadari. Bukan lewat tanda yang ramai, bukan lewat keberuntungan instan, melainkan lewat kegelisahan, ujian, dan kejadian kecil yang terasa aneh tapi berulang. Banyak weton pahing tidak sadar saat mereka merasa paling lelah, paling bingung, dan paling ingin menyerah. Justru disitulah alam mulai membuka jalan rezeki besar. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa berbeda, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di MBA MAN, tempat kita membahas weton, primbon Jawa, tanda-tanda rezeki, dan rahasia kehidupan yang seringkali tidak kita sadari dalam keseharian. Di channel ini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tetapi juga pengingat dan bahan renungan hidup. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar channel MBA MAN bisa terus berkembang dan menghadirkan konten bermanfaat yang mungkin sedang kamu butuhkan saat ini. Dalam primbon Jawa, weton pahing bukanlah weton yang mudah dibaca. Orang yang lahir di weton ini sering terlihat biasa dari luar, namun menyimpan kekuatan besar di dalam dirinya. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri, bukan pula yang haus pengakuan. Justru karena itulah, banyak orang salah menilai weton pahing sebagai pribadi yang lemah, pendiam, atau kurang berambisi. Padahal, di balik sikapnya yang tenang, weton pahing memiliki mental baja dan ketahanan batin yang jarang dimiliki weton lain. Mereka mampu bertahan dalam tekanan, mampu memendam luka tanpa banyak bicara, dan sanggup berjalan sendiri ketika orang lain memilih menyerah. Dalam hidup, weton pahing sering ditempatkan pada posisi yang tidak mudah. Harus berjuang lebih keras, harus sabar lebih lama, dan harus jatuh lebih sering. Sejak usia muda, banyak pemilik weton pahing merasakan hidup yang tidak langsung mulus. Rizki terasa seret, usaha sering tertunda, dan keberhasilan seolah selalu datang belakangan. Namun, semua itu bukan hukuman, melainkan proses pembentukan jiwa. Primbon Jawa menyebut pahing sebagai weton yang dipahat sebelum diberi cahaya. Karakter penting lainnya dari weton pahing adalah kepekaan batin. Mereka sering memiliki firasat yang kuat, mimpi yang terasa nyata, serta perasaan tidak enak sebelum sesuatu terjadi. Sayangnya, kepekaan ini sering diabaikan, bahkan oleh dirinya sendiri. Padahal, justru dari sanalah arah rizki dan perubahan hidup mulai ditunjukkan oleh alam. Weton pahing juga dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menikmati hasil, karena mereka lebih sering memikirkan tanggung jawab daripada kesenangan. Mereka cenderung memikirkan keluarga, masa depan, dan beban hidup lebih awal dibanding orang lain. Inilah yang membuat jalan hidupnya terasa berat di awal, namun kokoh di akhir. Menurut primbon Jawa, rizki weton pahing tidak datang dengan suara keras, melainkan mendekat secara perlahan, diam-diam, dan penuh perhitungan. Ketika waktunya tiba, rizki itu bukan hanya mengubah kondisi ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat, kepercayaan diri, dan arah hidup secara keseluruhan. Maka jika kamu adalah weton pahing, ingatlah satu hal penting. Hidupmu memang tidak diciptakan untuk instan, tetapi untuk bertahan, dan akhirnya menang besar. Bagi banyak pemilik weton pahing, fase hidup yang paling membingungkan justru datang sesaat sebelum perubahan besar terjadi. Pada tahap ini, hidup terasa tidak sepenuhnya buruk, namun juga tidak benar-benar baik.
Ada rasa kosong, gelisah, dan seolah ada sesuatu yang ingin bergerak, tapi belum terlihat bentuknya. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai masa pergeseran jalan hidup. Alam mulai memberi sinyal halus kepada pemilik weton pahing bahwa arah lama sudah tidak lagi cocok. Karena itu, muncul perasaan tidak nyaman terhadap rutinitas yang dulu terasa aman. Pekerjaan yang dulu dijalani dengan biasa saja, kini terasa berat. Lingkungan yang dulu terasa akrab, perlahan terasa asing. Banyak weton pahing mengira ini sebagai tanda kegagalan, padahal sebenarnya ini adalah panggilan perubahan. Alam tidak lagi memberi ketenangan di jalan lama karena rezeki yang lebih besar menunggu di jalur berbeda. Namun, karena sifat pahing yang berhati-hati dan penuh pertimbangan, mereka sering ragu untuk melangkah. Ciri khas fase ini adalah munculnya kejadian kecil yang tampak kebetulan tetapi berulang. Bisa berupa pertemuan dengan orang lama, tawaran yang tiba-tiba muncul, ide yang terus terngiang, atau mimpi yang terasa sangat nyata. Semua itu bukan tanpa makna. Dalam primbon, ini disebut sebagai ketukan pintu rezeki. Di sisi lain, emosi weton pahing juga mulai berubah. Mereka menjadi lebih sensitif, mudah lelah secara batin, dan sering merasa tidak dimengerti. Ini terjadi karena energi lama sedang dilepaskan, sementara energi baru belum sepenuhnya masuk. Proses ini memang tidak nyaman, tapi sangat penting. Menariknya, pada fase ini, weton pahing justru diuji dengan kesabaran. Rezeki kecil mungkin tetap ada, cukup untuk bertahan, tapi belum cukup untuk merasa aman. Ini bukan penundaan tanpa alasan. Alam sedang melihat apakah kamu tetap bertahan dengan niat baik atau justru menyerah sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Jika kamu weton pahing dan merasakan hidupmu akhir-akhir ini terasa berbeda, seolah berjalan di antara dua dunia, jangan takut. Bisa jadi, kamu sedang berada di ambang perubahan besar yang selama ini kamu tunggu tanpa sadar. Ketika rezeki besar mulai mendekat, weton pahing jarang menyadarinya sebagai keberuntungan. Justru yang terasa pertama kali adalah tekanan hidup yang meningkat. Masalah datang seolah bergantian, waktu terasa sempit, dan pikiran sering lelah meski tubuh tidak terlalu bekerja. Dalam primbon Jawa, ini bukan pertanda buruk. Ini adalah fase pemadatan energi saat hidup menguji seberapa kuat kamu bertahan sebelum pintu besar dibuka. Tanda pertama yang sering muncul adalah masalah yang datang bertubi-tubi, namun tidak sampai menjatuhkan. Ada saja ujian kecil, keuangan yang pas-pasan, rencana yang tertunda, atau hubungan yang merenggang. Namun anehnya, kamu selalu menemukan cara untuk bertahan. Ini pertanda bahwa batinmu sedang dikuatkan agar siap menampung rezeki yang lebih besar. Tanda kedua, orang-orang yang meremehkanmu mulai menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi sombong, tetapi karena energimu tidak lagi cocok dengan mereka. Alam secara perlahan menyingkirkan pengaruh yang bisa menghambat langkahmu. Kehilangan ini sering terasa menyakitkan, namun sebenarnya membersihkan jalan. Tanda ketiga, rezeki kecil terasa lancar. Uang mungkin belum besar, tapi selalu cukup untuk bertahan. Kebutuhan dasar terpenuhi tepat waktu. Dalam primbon, ini disebut penyangga hidup, tanda bahwa aliran rezeki sudah aktif meski belum mencapai puncaknya. Tanda keempat, firasatmu semakin tajam. Kamu mulai lebih peka membaca situasi, lebih berhati-hati mengambil keputusan, dan lebih selektif memilih arah. Kadang muncul rasa tidak enak sebelum kejadian tertentu, dan seringkali firasat itu terbukti. Ini tanda bahwa batinmu mulai selaras dengan jalan rezeki. Tanda kelima yang paling halus namun kuat adalah keinginan untuk menyerah justru muncul di saat paling dekat dengan hasil. Banyak weton pahing hampir berhenti tepat sebelum perubahan besar terjadi. Karena itu,
Primbon selalu mengingatkan, jangan berhenti ketika lelahmu memuncak, karena seringkali itulah tanda bahwa hasil sudah di depan mata. Jika kamu mengalami sebagian besar tanda ini, jangan takut. Bisa jadi hidup sedang mendorongmu ke titik balik yang akan mengubah arah hidupmu selamanya. Satu pertanyaan yang paling sering muncul dari pemilik weton pahing adalah, mengapa hidupku terasa lebih lambat dibanding orang lain? Saat orang lain sudah menikmati hasil, weton pahing masih berjuang. Saat orang lain terlihat mapan, pahing masih menata ulang hidupnya dari awal. Dalam Primbon Jawa, keterlambatan ini bukan kutukan, melainkan pola kehidupan yang disengaja. Rizki Pahing tidak datang cepat karena jiwanya harus matang lebih dulu. Alam tidak ingin memberi hasil besar kepada batin yang belum siap menahannya. Sebab rizki besar tanpa kesiapan hanya akan membawa kerusakan, baik dalam keuangan, hubungan, maupun ketenangan hidup. Maka, weton pahing lebih dulu diuji melalui kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Banyak weton pahing ditempa melalui kegagalan berulang. Usaha yang hampir berhasil lalu runtuh, peluang yang terasa dekat tapi menghilang, dan harapan yang sempat tumbuh lalu patah. Semua ini adalah latihan menahan kehilangan, agar ketika keberhasilan datang, kamu tidak mudah goyah atau lupa diri. Keterlambatan ini juga berfungsi sebagai penyaring niat. Apakah kamu berjuang hanya demi pengakuan, atau benar-benar ingin membangun hidup yang lebih baik? Alam membaca niat lebih tajam daripada manusia. Jika niatmu masih bercampur dengan kesombongan, jalan akan diperlambat. Jika niatmu tulus, jalan akan dibukakan perlahan namun pasti. Hal lain yang membuat rejeki pahing terasa lambat adalah beban tanggung jawab. Banyak weton pahing memikul tanggung jawab keluarga, menjadi sandaran orang lain, atau harus memikirkan masa depan lebih awal. Ini membuat langkah terasa berat, namun justru membentuk karakter yang kuat dan bijak. Dalam Primbon Jawa ada istilah, sing alon-alon nanging tekan, berjalan pelan tapi sampai. Inilah jalan weton pahing. Ketika akhirnya rejeki datang, ia tidak datang sebagai kejutan sesaat, melainkan sebagai perubahan hidup yang stabil, tahan lama, dan membawa ketenangan. Jadi jika kamu merasa hidupmu terlambat, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu memang sedang dipersiapkan untuk menjadi kuat, bukan sekedar cepat. Dalam Primbon Jawa, rejeki bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kecocokan antara jalan hidup dan sikap batin pemiliknya. Terutama bagi weton pahing, yang rejekinya dikenal sensitif terhadap perubahan hati. Saat rejeki mulai mendekat, justru di titik inilah banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan yang membuat jalan kembali tertutup. Sikap pertama yang harus dijaga adalah rendah hati. Banyak weton pahing yang ketika mulai merasakan hasil, sedikit demi sedikit berubah cara pandangnya. Merasa lebih tahu, lebih benar, atau mulai meremehkan orang lain. Padahal Primbon mengingatkan bahwa rejeki pahing mudah menjauh dari hati yang meninggi. Semakin kamu menunduk, semakin lapang jalanmu. Sikap kedua adalah mengendalikan keluhan. Mengeluh adalah hal manusiawi, namun bagi weton pahing, keluhan yang berlebihan bisa menjadi penghambat. Setiap keluhan yang tidak disertai usaha dan syukur perlahan mengikis energi baik yang sedang dibangun. Diam sejenak, menarik napas, lalu melangkah lagi. Itulah sikap pahing yang menjaga rejekinya. Sikap ketiga adalah kesetiaan pada proses. Di fase ini, godaan untuk mengambil jalan pintas sangat besar.
Tawaran yang terlihat menguntungkan namun bertentangan dengan nilai hidup akan datang. Primbon Jawa menyebut ini sebagai ujian terakhir sebelum kenaikan. Jika kamu tergoda, jalan bisa berbelok. Jika kamu bertahan, pintu akan terbuka lebih lebar. Selain itu, weton pahing dianjurkan untuk menjaga hubungan baik, bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan tulus. Rejeki sering datang lewat tangan manusia lain. Kata baik, sikap hormat dan niat menolong akan menjadi jembatan yang tidak terlihat, namun nyata hasilnya. Yang terakhir dan paling penting adalah bersyukur dalam diam. Tidak semua hal perlu diumumkan, tidak semua hasil perlu dipamerkan. Dalam primbon, rejeki yang dijaga dengan kesunyian akan tumbuh lebih kuat dan tahan lama. Biarkan hasil berbicara sendiri melalui perubahan hidupmu. Jika kamu weton pahing, ingatlah satu hal. Rejekimu bukan untuk dikejar dengan nafsu, tapi dijemput dengan sikap yang benar. Saat hatimu tenang, langkahmu lurus, dan niatmu bersih, rejeki tidak hanya datang, tapi tinggal dan menguatkan hidupmu. Sahabat semua, terutama kamu yang lahir dengan weton pahing, ingatlah bahwa hidup tidak pernah menempatkan ujian. Apa yang hari ini terasa berat, lambat, dan melelahkan, bisa jadi adalah cara alam menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap weton memiliki jalannya sendiri. Rezeki bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan arah dan sikap. Selama niatmu baik, langkahmu jujur, dan hatimu tetap rendah, apa yang kamu tunggu akan datang pada waktunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi tidak pernah salah alamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat, penguat, dan penenang di tengah perjalanan hidupmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.